warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa, Bu? Kisah. Alhamdulillah. Nasrul 100. Kisah ya, Bu ya. Saya coba mengambil kisah biasa ya, saya sampaikan kutipan seseorang bagus, saya sampaikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kisah ini ada seorang abid. Apa tuh abid tuh? Ahli ibadah dan seorang pencuri, itu di zaman Nabi Musa. Kejadian ini di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari itu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang yang kerjanya mencuri. Mencuri. Setelah 40 tahun mencuri, ingin taubat, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ia melihat, mengenallah Nabi Musa alaihi salam sedang berjalan, dan terlintas di hatinya itu untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Lantas dia ngomong tuh, kalau aku bisa berjalan di belakang Nabi Musa, mudah-mudahan aku termasuk orang yang beruntung, gitu. Namun apa? Dia batalin tuh niatnya itu, mengikuti dari belakang. Hatinya ngomong tuh, aku pencuri, layak gak ya berjalan bersama Nabi mulia alaihissalam? Begitu, hatinya itu luar biasa. Merasa dirinya gak layak, gak pantas, merasa dirinya banyak dosa lah. 40 tahun mencuri, gitu. Kemudian si pencuri ini melihat ada seorang abid, ahli ibadah, yang dikenal sebagai orang yang istiqomah beribadah selama 40 tahun. Si abid ini sedang berlari kecil mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dilihatlah oleh si pencuri. Lantas si pencuri itu di dalam hatinya ngomong dah, aku berjalan di belakang si abid ini saja dah. Semoga aku termasuk orang yang memperoleh kebaikan, gitu tuh. Dia merasa di belakang Nabi Musa alaihissalam gak pantas, gak layak. Ya sudahlah, mudah-mudahan di belakang si abid ini saya dapat kebaikan. Lantas si abid ini melihat si pencuri ini mengikuti di belakangnya. Terkejutlah si abid ini, atas ngomong ke si pencuri itu, celakalah aku ini.
Kenapa itu si pencuri itu mengikutiku? Jadi si Abid ini kenal banget tuh si pencuri itu, terkenal mencurinya itu. Di hatinya si Abid ini karena merasa diikuti oleh, ya mungkin merasa diikuti oleh yang berdosa gitu ya. Celakalah aku. Mengapa si pencuri itu mengikutiku? Mungkin dia ingin berbuat jahat gitu. Susunya begitu. Apa yang buat pulang? Duduk sini. Lalu si Abid pun segera mempercepat larinya agar si pencuri tidak dapat mengikutinya. Jadi si Abid ini apa ya? Khawatir, takut dijahati gitu. Si pencuri itu ngikuti juga, terus berusaha mengejarnya. Akhirnya si pencuri itu berhasil sampai di sisi si Abid. Kekejar tuh. Si Abid ternyata itu dia merasa pencuri itu terlalu hina untuk berjalan di belakang Nabi Musa alaihi salam. Lantas dia mengusir itu. Si pencuri itu diusir. Kata si Abid, kamu banyak dosanya, nggak layak di belakang Nabi Musa alaihi salam. Mendengar keributan di belakang, nengoklah Nabi Musa itu. Ributnya berdua itu, Nabi Musa alaihissalam yang mendengar kekecohan di belakangnya langsung berpaling dan lantas bersabda pada mereka berdua, langsung tuh, Allah Maha tahu hati antara keduanya itu. Dikasih taulah sama oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada si pencuri dan si Abid. Lantas Nabi Musa alaihissalam ngomong, dah, aku baru saja mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kalian berdua. Kenapa ribut nih? Allah memberitahukan bahwa segala amalan baik dan buruk kalian telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung si pencuri sama si Abid, bingung. Amalan baik dan buruk dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran si pencuri dia bersih. Si Abid bingung ini. Amalan baiknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget itu si Abid. Terkejutlah si Abid dan si pencuri juga terkejut. Wah, amalan baik saya hapus dong, kata si pencuri itu. Tapi lumayan ya, amalan buruk saya hapus. Dengan hati berharaplah mudah-mudahan dosanya terhapus itu si pencuri itu. Berbahagialah kemudian si pencuri karena dosanya selama 40 tahun mencuri telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasin tuh akhirnya Nabi Musa itu. Sementara si Abid berduka, sedih karena ibadahnya selama 40 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti, ternyata rupanya si pencuri ini miskin, fakir, punya tanggungan banyak. Orang-orang kaya di saat itu enggan menolongnya.
bodoh amat, tidak mau membantunya hingga terpaksa memaksa si pencuri ini untuk bertahan hidup. Mencurilah dia. Jadi kondisi itu mungkin orang kaya itu bodoh amat. Setiap kali dia mencuri, dia merasa berdosa tuh. Terpaksa untuk menyambung hidup. Tidak ada kerjaan lain. Jiwanya menderita dan selalu mengharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Kalau hati kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibuat-buat. Sedangkan si Abid ini ternyata dia merasa yakin ibadahnya mampu menyelamatkannya. Sombong, merasa dirilah. Selama 40 tahun beribadah, si Abid merasa dirinya soleh, mulia, bersihlah dari dosa, salah. Lalu seperti itu. Hingga enggan berjalan bersama orang yang hina, orang yang berdosa. Merasa layak berjalan bersama para nabi, kurang lebih gitu. Hatinya itu. Makanya hati-hati, awas, ibadah awas, hati-hati. Orang ahli ibadah itu ketika ibadah kita diterima, kelihatan itu dari sikapnya dia, tingkah lakunya dia, perbuatannya dia, enggak pernah menyakiti orang. Ucapannya, lisannya, itu tanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang gitu. Usah repot-repot. Kalau ada orang ahli ibadah, maaf, nyakiti orang, sering menyudutin orang, sering menguji, udah ketahuan itu. Ibadahnya perlu coba diperbaiki itu ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat surat An-Nur ayat 21 yang kemarin saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaula fadlullahi 'alaikum. Kalau bukan karena karunia Allah pada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa seseorang itu bersih, bisa membersihkan dari dosa, dari salah kesalahan, kalau Allah tidak memberikan karunia dan rahmatnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Abada, selamanya. Karena semuanya kita bisa ahli ibadah, bisa ahli sedekah, itu karena rahmat Allah. Allah mengendaki kita menjadi orang yang soleh, solehin, bersyukur. Hati-hati, makanya ibadah itu hati-hati. Ahli ibadah jangan sampai kemudian lisan kita lah, perbuatan kita, maaf, menyinggung orang tetangga. Jangan sampai. Dan kami tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Dawud. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal habbatin min khardalin. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga
Mangkana fi qalbi, jika dalam hatinya misqala habbatin min khardalin kibrin, terdapat kesombongan, ujub merasa diri suci, bersih, tidak layak kamu tuai pencuri. Bersama Nabi Musa, saya yang layak, kau banyak dosanya, nggak pantas. Ya Allah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin kibrin. Lantas Rasulullah SAW melanjutkan sabdana, wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu khardalin min iman. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sebesar biji sawi. Mudah-mudahan kita jaga benar dah ucapan kita, lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang, menyinggung orang. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai merasa diri bersih, suci dari dosa. Itu semuanya karena rahmat Allah, karunia Allah dan rahmat Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu